Jadi menurut saya fokus dalam negeri untuk mempersiapkan diri, yes. Meningkatkan deterrence kita, yes. Pertama, bagaimana caranya Indonesia tidak overconfident, tidak terseret, tidak miskalkulat juga barangkali. Berarti harus prudent dalam menetapkan sikap, policy and actions. Tapi jangan juga terlambat menyadari, bahkan barangkali ikut membiarkan sesuatu yang besar terjadi yang mestinya kita bisa ikut mencegahnya. Jadi sebetulnya kalau kita tidak apatis, kita mengikuti terus, kita juga bersama-sama kekuatan yang lain bersinergi untuk mencegah sesuatu yang buruk datang ke negeri kita internasional. Dalam negeri kita juga setiap payung sebelum hujan, kita kembali ke survival interest. Teori kepentingan nasional itu ada tingkatannya. Kalau menyangkut kelangsungan NKRI namanya survival interest, di bawahnya vital interest, di bawahnya major interest. Kalau terjadi sesuatu yang sangat buruk for us, itu termasuk survival interest. Ini sebetulnya satu kata bisa saya sampaikan, we have to navigate bangsa ini, pemerintah kita semua, termasuk kekuatan pertahanan negara, harus bisa mengantisipasi, kemudian menavigasi semuanya itu. Kembali kepada interest kita apa, kemudian tujuan kita ke depan ini apa menuju C2045, memahami perubahan dunia yang seperti ini. Maka berangkat dari itu kita tetapkan posisi kita, strategi kita, kebijakan kita, aksi kita. Jadi kalau pikiran kita ke situ semua, leadership mulai dari Pak Prabowo sampai semua, civil society, akademisi termasuk oleh Anas ini, bareng-bareng memikirkan, tidak akan ada istilah terlambat, tidak ada istilah kita kok nggak pas seperti yang kita lakukan ini. In times of crisis, in crucial times, unity, termasuk menyatukan pikiran kita, langkah kita secara bersama. Garis besarnya begitu, tetapi implementasinya, ya apa yang ada di pemerintahan, semua bekerja. Mesin harus bekerja penuh, harus berfungsi penuh. Kalau itu dilakukan, tidak akan kata terlambat, tidak akan ada kata-kata salah mengantisipasi, tidak ada kata-kata wrong policy yang kita jalankan, dan tidak ada kata-kata overstretch, karena kita tahu kemampuan dan batas kemampuan kita. Kita tahu our own resources, political resources, military resources, economic resources, semuanya. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya lagi, ini urusan kerjasama ekonomi, urusan perdagangan internasional. Iya, memang sudah terjadi pergeseran. Sebetulnya perang dingin dulu bipolar, blok barat, blok timur. Setelah perang dingin berakhir, ada Lone Ranger namanya Amerika Serikat. Bahkan diramalkan itu the triumph of liberalism, the death of waktu itu communism and authoritarianism, yang menulis Francis Fukuyama. Saya bertemu dengan Francis Fukuyama tahun lalu, saya berdiskusi sama beliau 2,5 jam di California. Nampaknya dia juga memperbaiki
karena ternyata ramalannya tidak selalu tepat dan ada buku baru yang ditulis oleh dia. Artinya apa? Sudah terjadi dan sekarang ini mestinya kembali ke multipolar. Paling tidak Amerika, Tiongkok, Rusia, Uni Eropa, beberapa negara BRICS. Sadarilah kita hidup dalam tatanan multipolar. Amerika ingin kembali unipolar. Amerika dulu sebagai global leader, sebagai global cop, sebagai lone ranger. Tapi cara berpikir kita adalah kita harus kembali ke bisa menavigasi, bisa memposisikan kita, langkah kita dalam tatanan atau polarisasi atau polaritas global seperti sekarang ini. Yang berikutnya lagi kembali ketahuilah kekuatan kita, resources kita dan batas-batasnya. Dengan demikian akan sangat bisa kita memainkan dengan baik. Apakah kita nggak fokus ke dalam negeri saja, Pak? Dunia yang sedang mengglobal begini, yang interconnected, interrelated, nggak mungkin. Saya berikan contoh Perang Dunia Kedua. Kita nggak ikut-ikutan jadi korban juga. Ini kalau yang menentukan negara-negara tertentu, negara besar dulu nggak ikut G20, ya kita bisa berbuat apa? Jadi pelengkap pemerintah jadi korban juga. Jadi menurut saya fokus dalam negeri untuk mempersiapkan diri, yes. Meningkatkan deterrence kita, yes. Meningkatkan kekuatan pertahanan kita, yes. Meningkatkan ketahanan energi, pangan dan lain-lain. Bisa susah kalau terjadi disruption pada tingkat dunia, yes. Tetapi kita tidak boleh naif dan tidak boleh seolah-olah nggak akan tersentuh gitu. Kita nggak punya masalah. Don't say that, karena sudah memang kacau seperti ini. Jadi menurut saya efek dalam negeri iya, diplomasi kerjasama internasional iya, memahami safety of power relations iya. Dengan demikian yang kita lakukan insya Allah akan benar. Kemudian mengapa dulu saya punya dream 6%? To reduce, untuk mengurangi kemiskinan, bisa kami turunkan dari 19 ke tinggal 11, mengurangi pengangguran, mengurangi debt to GDP ratio, meningkatkan GDP per kapita, APBD, ekonomi harus tumbuh. 6% enough waktu itu dari 4,3% ketika saya memimpin Indonesia. Jadi naiknya bukan hanya 1% sebetulnya. Nah kemudian Pak Prabowo punya dream 7-8% tidak salah. Karena dengan 8% harapannya lebih tajam lagi penurunan kemiskinan, per kapita income, kemudian barangkali juga unemployment bisa kita reduce, we could create more jobs because our economy is growing. Itu hukum ekonomi seperti itu. S3 saya ekonomi, jadi saya mengerti masalah ekonomi. Tentu Pak Prabowo akan menyesuaikan lagi day by day, month by month, year by year. Dunianya seperti ini, Indonesia seperti ini. Jadi beliau boleh punya aim, punya dream, set the goals, tapi nanti tentu ada adjustment along the way. Jadi saya tidak terlalu worry. Yang jelas harus tumbuh. Pertanyaan yang bagus, bisa nggak Indonesia keluar dari middle income trap? Gini, kalau para peserta tahu, Pak Gubernur, kalau misalkan ada waktu diizinkan, entah apalah bisa berkunjung ke, ini bukan jualan, saya punya museum di Pacitan, Presidential Museum pertama kali di Asia. Silahkan kita. Silahkan kita. Saya tidak boleh. Ini data dari data resmi Indonesia, dari IMF, dari World Bank, semua data ada di situ tentang progres kita dulu di bidang ekonomi. Silahkan dilihat. Saya studi banding ke negara lain, kita bangun di Indonesia. Itu bicara tentang realitas, tentang fakta, tentang data, tentang truth atau kebenaran. Ya, bahwa kalau misalnya ini data saya, income per kapita tahun 2004 1.100
dolar Amerika Serikat, penghasilan per orang per tahun. 2014 naik menjadi 3.760 dolar, naik 350%. Kalau ini dijaga oleh Presiden Jokowi kemarin, saya tahu memang ada COVID, ada itu, tidak terjaga, selainnya menurun. Jadi kalau Pak Prabowo kembalikan lagi grafiknya, kurvanya seperti itu, kita akan keluar dari kategori pendapatan negara menengah yang belum keluar dari middle income track. Bukan hanya retorik, bukan hanya slogan, tunjukkan dalam ekonomi kita, utamanya GDP dan GDP per kapita. Tunjukkan bahwa our policy, our strategy is right. Tunjukkan dalam hasil. Strategi macam-macam, policy macam-macam, but at the end of the day, yang dilihat hasilnya ada. Jadi saya masih punya harapan paling tidak, kalau dikembalikan lagi trajektori ini, kita akan keluar dari middle income track. Apalagi kalau kembali ke 6%, lebih lagi seperti keinginan Pak Prabowo kembali naik ke 7-8% akan beautiful. Doable achievable, but ada kerja keras dan pikiran cerdas untuk menuju ke situ. Yang nomor 3, zero enemy. Apakah politik bebas aktif masih relevan? Ya, masih. Tapi jangan salah menerjemahkan, bebas aktif itu tidak berarti kita nggak usah ikut-ikutan. Bukan itu. Kita jangan berpihak, jangan itu, bukan itu. Bebas menentukan posisi kita, aktif berdiplomasi. That's it. Maka saran kami tadi dengan all direction foreign policy, zero enemy, thousand friends. Tujuannya itu. Jadi relevan tapi lengkapi dengan apa yang terjadi di dunia kita sekarang ini. Hybrid warfare, ya. Kalau membaca mungkin ada literatur ini, saya pernah belajar evolutions of modern warfare dari abad 18, dari Clausewitz, dari Jomini, dari Liederhard, sampai dengan era modern. Itu ada semua evolutions of modern warfare. Memang tergantung organisasinya, ideasnya, dan kemudian assessmentnya seperti apa. Kalau saya, TNI kita, kekuatan pertahanan kita, kepolisian kita semua, itu harus bisa menghadapi ragam ancaman. Traditional security threat, atau yang non-traditional, atau yang hybrid, apa yang AI-based warfare, atau masih yang lebih konvensional, nuklir, non-nuklir, harus siap semua. Karena anything can happen. Jadi menurut saya tidak boleh ada single approach, lain aja apa, semuanya harus siap dengan ragam tantangan seperti itu. Kemudian satu lagi mana tadi ya? Kira-kira apa yang perlu saya jawab ya? Iya, saya keluar. Sama sebetulnya. Ibu tadi juga menanyakan, kita harus ready dunia AI, dunia advanced technology, dunia robotik, dunia beyond conventional thinking, conventional warfare, harus siap. Jadi jangan masih tidak perlu Pak, masih kita perlu. Resources kita bangun, skill kita bangun, policy kita bikin. Jadi menurut saya apapun harus siap, karena nggak bisa pilih-pilih kita ini. Ini Pak, coba dari sini. Dulu itu kan seolah-olah untuk Indonesia diutamakan Angkatan Darat Army. Sekarang, to be frank, air power ini sangat penting. Ya. Jadi kalau dulu hankam rata kita, kalau akan diserang kita serang di negaranya, meskipun tidak mudah. Kita hadang di sepanjang perjalanan, pertahanan pantai, pertahanan pulau-pulau besar, perang gerilya, serangan balas. Itu kan doktrinnya dulu. Sekarang begitu ada air strike menghancurkan Jakarta, Pindad di Bandung, Pal di Surabaya, kota-kota yang lain, apa yang kita lakukan? Ayo. Jadi ini modern era, modern warfare, modern technology, modern doctrine, semuanya harus siap. Dan kalau hybrid itu ya intinya tidak memilih, semuanya harus siap kita lakukan.
Intinya begitu. Kalau pendalaman saya butuh 2 hari lagi, Bapak. Kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV Channel 11 di televisi Anda.